warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pertemuan ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, silakan. Berdoa selesai. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan presensi kehadiran kalian terlebih dahulu ya, anak. Yang pertama, Caca Amelia, Hadir. Ramadhani, Muhammad Kamil. Untuk menumbuhkan rasa nasionalisme, Ibu ingin kalian menyanyikan lagu wajib Garuda Pancasila secara bersama-sama ya anak-anak. Iya. Untuk memotivasi kalian agar peserta didik mampu memiliki semangat yang tinggi dalam mengikuti pembelajaran, yaitu belajarlah setinggi-tingginya, semoga apa yang kalian cita-citakan dapat tercapai dengan semestinya. Yang pertama ini yaitu tujuan yang kalian akan dapatkan. Yang pertama, peserta didik mampu mensyukuri perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa yang merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis perkembangan dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dari masa ke masa. Ketiga, yaitu peserta didik mampu mendiskusikan secara berkelompok dan menyaji hasil telaah tentang dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dari masa ke masa. Nah, kalian sekarang sudah kelas 9 ya anak-anak? Ya. Nah, sebelum kalian masuk kelas 9, pasti kalian melewati kelas 7 dan kelas 8. Nah, di kelas 7 kalian sudah mempelajari tentang perumusan dan pengesahan Pancasila sebagai dasar negara. Dan di kelas 8 kalian sudah mempelajari nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Nah, maka dari itu Ibu akan mengulas sedikit dan Ibu akan biar pemikiran kalian lebih luas gitu ya. Nah, Ibu akan bertanya lebih sedikit. Dan demikian kalian tidak akan mengalami kesulitan dalam memahami materi di bab ini, karena kalian sudah mempunyai bekal pengetahuan yang cukup dari kelas 7 dan kelas 8. Nah, untuk menyegarkan ingatan kalian, Ibu akan sedikit bertanya mengenai kedudukan Pancasila. Menurut kalian, apa makna Pancasila sebagai dasar negara dan apa makna Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa? Ada yang bisa menjawab? Saya Bu. Ya, silakan Pak. Makna Pancasila sebagai dasar negara adalah bahwa Pancasila digunakan sebagai dasar atau pegangan untuk mengatur pemerintah negara ataupun sebagai dasar untuk mengatur seluruh penyelenggaraan negara. Pancasila sebagai dasar negara bisa didefinisikan sebagai kaidah negara dan fundamental, yang artinya sebagai hukum dasar, baik itu yang tertulis ataupun yang tidak tertulis. Dan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam negara Indonesia sudah seharusnya bersumber dan ada di bawah pokok kaidah negara yang fundamental. Makna Pancasila sebagai pandangan hidup. Sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila menjadi acuan dan pedoman dalam penyelenggaraan negara, termasuk implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa bisa diartikan bahwa nilai-nilai yang terdapat pada sila-sila Pancasila merupakan pedoman hidup bangsa yang harus diyakini dan diwujudkan bersama. Karena di mana rumusan sila-sila Pancasila tersebut didasarkan pada komitmen tokoh bangsa yang merangkumnya dalam sebuah aturan khusus yang dijadikan pedoman hidup. Benar sekali jawaban dari Caca. Pancasila dijadikan sebagai dasar negara yang menjadi titik acuan bangsa Indonesia dalam mengatur bangsa maupun negara. Dengan begitu, Pancasila memiliki peranan yang sangat penting dalam mengatur unsur-unsur kehidupan bangsa, dan segala bentuk peraturan yang ada di Indonesia harus berdasarkan Pancasila. Maka Pancasila sebagai pandangan hidup menjadi acuan dan pedoman dalam penyelenggaraan negara, termasuk implementasinya dalam kehidupan sehari-hari anak-anak. Dan nilai-nilai yang terdapat dalam sila-sila Pancasila merupakan
pedoman hidup bangsa yang harus diyakini dan diwujudkan secara bersama ya anak-anak. Ya. Pada pertemuan pertama ini Ibu akan memberikan pengantar materi terlebih dahulu, yaitu kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa telah disepakati oleh seluruh rakyat Indonesia. Akan tetapi dalam perwujudannya banyak sekali mengalami pasang surut. Bahkan sejarah bangsa kita telah mencatat bahwa pernah ada upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dengan ideologi yang lainnya. Upaya ini dapat digagalkan oleh bangsa Indonesia sendiri. Meskipun demikian, tidak berarti ancaman terhadap Pancasila sebagai dasar negara sudah berakhir. Tantangan masa kini dan masa depan yang terjadi dalam dunia internasional dapat menjadi ancaman bagi nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Nah, pada materi pertama ini, Ibu akan menjelaskan mengenai dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dari masa ke masa. Nah, yang pertama yaitu pada masa awal kemerdekaan 1945 sampai 1959. Pada periode ini, penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa menghadapi berbagai masalah. Ada upaya-upaya pengganti Pancasila sebagai dasar negara dan penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila. Nah, yang pertama yaitu pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau PKI di Madiun. Pemberontakan ini dipimpin oleh Musso pada tanggal 18 September 1948. Tujuan utamanya yaitu mendirikan negara Soviet di Indonesia yang berideologi komunis. Dan yang kedua yaitu pemberontakan Darul Islam atau Tentara Indonesia. Pemberontakan ini ditandai dengan didirikannya Negara Islam atau NII oleh Kartosuwiryo pada tanggal 7 Agustus 1949. Tujuan utama didirikannya pada ini adalah untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan dengan syariat Islam. Dan yang ketiga yaitu pemberontakan Republik Maluku Selatan atau biasa disebut dengan RMS. Sebuah gerakan separatisme dipimpin oleh Christian Robert Stephen Smukil yang didirikan pada tanggal 25 April 1950. Tujuan utamanya adalah untuk membentuk negara sendiri. Dan yang keempat yaitu Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI atau biasa disebut sebagai Permesta. Pemberontakan ini dipimpin oleh Saifuddin Prawirga dengan adat Ferdinand Samuel pada tahun 1957 sampai 1958 di Sumatera dan Sulawesi. Gerakan ini merupakan bentuk koreksi untuk pemerintah pusat yang pada saat itu dipimpin oleh Presiden Soekarno. Nah, yang selanjutnya yaitu kelima APRA, Angkatan Perang atau Ratu Adil. Angkatan Perang Ratu Adil merupakan misi yang didirikan oleh Kapten Colonel Sumarno Stanley pada tanggal 15 Januari 1949. Gerakan APRA bertujuan untuk mempertahankan bentuk negara federal di Indonesia. Dan yang selanjutnya itu perubahan bentuk negara dari Republik Indonesia Serikat menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konstitusi yang berlaku pada periode ini adalah Undang-Undang Semesta 1950. Pada periode ini, dasar negara tetap Pancasila, akan tetapi dalam penerapannya lebih diarahkan sebagai ideologi liberal. Dan yang kedua yaitu pada masa Orde Lama tahun 1959 sampai 1966. Pada periode ini dikenal sebagai periode demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin merupakan sebuah sistem demokrasi yang seluruh keputusan dan pemikiran dalam pemerintahan negara berpusat pada pemimpin negara. Pemimpin negara saat itu adalah Presiden Soekarno. Presiden Soekarno mencetuskan demokrasi terpimpin karena pada saat itu ada banyak gerakan separatis yang menyebabkan ketidakstabilan negara.
dan tersendatnya pembangunan ekonomi serta gagalnya konstituante dalam menjalankan tugas untuk menyusun Undang-Undang Dasar 1945. Maka oleh karena itu Presiden Soekarno mengeluarkan dekret Presiden 5 Juli 1959 ya anak-anak. Nah, yang ketiga yaitu masa Orde Baru tahun 1966 sampai 1998. Era Orde Baru dalam pemerintahan dimulai setelah melalui masa transisi yang singkat yaitu antara tahun 1966 sampai 1968 ketika Jenderal Soeharto dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Era tersebut kemudian dikenal sebagai Orde Baru dengan konsep demokrasi Pancasila. Pada masa pemerintahan Orde Baru, pembangunan nasional dapat dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan melalui rencana pembangunan 5 tahun dan program pembangunan yang tertuang dalam garis-garis besar hukum haluan negara atau yang biasa disebut dengan GBHN ya anak-anak. Nah, yang keempat yaitu masa reformasi tahun 1998 sampai sekarang. Pada masa reformasi, penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa terus menghadapi berbagai tantangan. Penerapan Pancasila tidak lagi diharapkan pada ancaman pemberontakan-pemberontakan yang ingin mengganti Pancasila sebagai ideologi lain. Akan tetapi, lebih dihadapkan pada kondisi kehidupan masyarakat yang diwarnai oleh kehidupan serba bebas ya anak-anak. Namun, dalam penerapannya terdapat beberapa penyimpangan mengenai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 diantaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu Presiden Soekarno ditetapkan sebagai Presiden seumur hidup berdasarkan TAP MPRS nomor 20 tahun 1963 yang menyebabkan kekuasaan Presiden semakin besar dan tidak terbatas. Dan yang kedua yaitu Presiden mengeluarkan penetapan Presiden nomor 3 tahun 1960 tanggal 5 Maret 1960 yang membubarkan DPR hasil pemilu tahun 1955. Dan yang ketiga yaitu Presiden membentuk MPRS yang anggotanya terdiri atas anggota DPR, utusan daerah, dan utusan golongannya semuanya dapat diangkat serta diberhentikan oleh Presiden. Pada periode ini pula terjadi sebuah pemberontakan PKI pada tanggal 30 September 1965 yang dipimpin oleh D.N. Alidit. Tujuan pemberontakan ini adalah menjadikan negara Indonesia sebagai negara komunis yang berkiblat ke negara Uni Soviet serta mengganti Pancasila dengan paham komunis. Ada yang perlu dipertanyakan? Ya, silakan. Pada masa reformasi 1928 sampai sekarang selalu menghadapi berbagai tantangan seperti halnya banyaknya konflik di beberapa daerah. Ya, jadi Pancasila di era reformasi selalu mengalami penurunan seperti rasa persatuan dan kesatuan di antara sesama warga bangsa saat ini. Hal ini ditandai dengan adanya konflik di berbagai daerah ya, seperti tawuran antar pelajar yang menimbulkan tidak kekerasan. Terus peristiwa-peristiwa tersebut dapat menimbulkan konflik antara warga dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan adanya konflik tersebut seolah-olah wawasan kebangsaan yang dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila yang lebih mengutamakan kerukunan telah berkurang dari kehidupan bermasyarakat Indonesia. Maka dari itu perlu adanya suatu komitmen dari seluruh rakyat Indonesia untuk mempertahankan serta melestarikan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila sebagai dalam kehidupan sehari-hari di segala aspek kehidupan. Dengan begitu, perwujudan nilai-nilai Pancasila akan terwujud dengan semestinya. Nah, dari sini bisa dimengerti anak-anak? Dalam pengetahuan kalian setelah menyimak materi yang sudah Ibu jelaskan tadi, Ibu akan membentuk kelompok kecil yang terdiri dari 2 siswa ya anak-anak. Nah, nanti kalian berdiskusikan mengenai apa yang Ibu sampaikan ini, terus nanti kalian presentasikan ya setelah kalian sudah berdiskusi. Bersama-sama ya anak-anak. Mencari jawaban kalian bisa membuka LKS ataupun buku paket ya. Nah, karena kalian kan belum mempunyai buku paket atau LKS, maka Ibu akan meminjami buku paket Ibu terlebih dahulu ya anak-anak.
berdasarkan diskusi saya yaitu Pancasila adalah dasar negara kesatuan Republik Indonesia yang diresmikan pada sidang DPR DKI tanggal 1 Juni 1945. Dalam sejarahnya, pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam masyarakat tidak luput dari berbagai permasalahan atau penyimpangan, sehingga menyebabkan terjadinya disintegrasi di dalam masyarakat. Salah satu contoh peristiwa penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila sejak awal kemerdekaan hingga akhir Orde Lama adalah terjadinya penyimpangan sila keempat Pancasila. Dalam sila keempat Pancasila diutamakan asas pencapaian kata mufakat melalui musyawarah. Namun hal itu tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya. Sistem demokrasi parlementer menekan fungsi presiden sebagai kepala negara saja, sedangkan perdana menteri memegang kembali sebagai kepala pemerintahan. Seperti kondisi ini menyebabkan lemahnya stabilitas pemerintahan, terutama pada pengamalan sila keempat Pancasila. Nah, dari hasil diskusi yang sudah dipaparkan oleh Mas Dani tadi, apakah ada yang ingin bertanya? Ada, Bu. Ya. Dari kelompok saya ingin bertanya, apa saja upaya-upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila? Saya izin mau menjawab. Ya, silakan. Upaya-upaya tersebut diantaranya: 1. Pemberontakan PKI dipimpin oleh Musso 18 September 1948. 2. Pemberontakan DII atau TII dipimpin oleh Konstu 7 Agustus 1949. 3. Pemberontakan RMS dipimpin oleh Christian Robert Stephen Suomokil 25 April 1950. 4. Pemberontakan PRRI dipimpin oleh Syarifuddin Prawiranegara dan Ventije Samuel tahun 1957 sampai 1958 di Sumatera dan Sulawesi. 5. Pemberontakan APRA dipimpin Raymond Westerling 15 Januari 1950. 6. Perubahan bentuk negara dari RIS menjadi NKRI tahun 1950. Semua sudah memaparkan hasil diskusi kalian. Ibu minta hasil diskusi kalian dikumpulkan kepada Ibu ya. Memaparkan materi pada pertemuan pertama ini dan kalian sudah berdiskusi. Nah, Ibu akan menyimpulkan materi pada pertemuan ini, yaitu dari kegiatan pembelajaran pada pertemuan pertama ini mengenai materi dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dari masa ke masa, dapat disimpulkan bahwa pada periode 1945 sampai 1950 ada upaya-upaya pengganti Pancasila dengan ideologi yang lain, dan pada periode 1959 sampai 1966 mencetuskan demokrasi terpimpin dan mengeluarkan dekret Presiden 5 Juli 1959, dan pada periode 1966 sampai 1998 pembangunan nasional dapat dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan. Dan pada periode 1998 sampai sekarang ini, Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa terus menghadapi berbagai tantangan. Maka dari itu perlu adanya perwujudan masyarakat Indonesia yang berdasarkan Pancasila untuk menjunjung tinggi cita-cita bangsa. Dengan begitu, maka nilai-nilai Pancasila dapat terlaksana dengan semestinya dan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia mampu mewujudkan cita-citanya dengan nilai-nilai Pancasila yang sudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya begitu anak-anak. Nah, dari sini apakah ada yang perlu ditanyakan? Tidak ada. Pada pertemuan 2, dan Ibu ingin kalian mendownload jurnal di internet atau sumber lain yang relevan di internet mengenai materi nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman dan perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan yang nantinya akan dijelaskan pada pertemuan kedua ya anak-anak. Ibu rasa pembelajaran pada pertemuan ini selesai dan Ibu akan memimpin doa untuk kalian sebelum pulang ke rumah masing-masing ya. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran pada pertemuan ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.